Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cahaya Iman, dakwah Islam dan inspirasi. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga Allah berlimpah kesehatan serta kelancaran aktivitas untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang hukum membakar yang ada tulisan lafaz Allah dan Al-Quran. Al-Quran dan tulisan lafaz Jalalah Allah yang tertulis media seperti kertas atau kain, maka wajib kita muliakan, sebagaimana kita memuliakan mushaf Al-Quran dan lafaz Jalallah Allah. Tidak boleh kita taruh sembarangan di tempat yang kotor dan tempat yang tidak suci. Tidak boleh juga dibiarkan berada di tempat yang tidak layak bagi kemuliaan Al-Quran. Jika kita menemukannya berada di tempat yang tidak layak, hendaknya kita ambil dan kita taruh dan simpan di tempat yang layak dan mulia, agar tidak menjadi barang atau benda yang tidak berharga seperti sampah atau benda-benda remeh yang tidak dipedulikan. Ketika kita menemukan Al-Quran yang robek atau sudah sulit dibaca sebagiannya, atau menemukan media yang ada tulisan Al-Quran dan lafaz Allah dalam keadaan demikian juga, maka cara menyelamatkannya ada dua cara. Yang pertama, membakarnya sampai habis dan tidak tersisa. Yang kedua, menguburkan pada tanah yang baik dan layak. Hal ini sebagaimana fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah, mushaf Al-Quran yang robek dan lembaran yang ada tulisan Al-Quran hendaknya dikubur pada tanah yang baik dan jauh dari tempat jalannya manusia, jauh dari berbagai kotoran, atau dibakar untuk menjaganya dan tercegah dari fitnah atau ujian, sebagaimana perbuatan Utsman radhiyallahu anhu. Perbuatan membakar Al-Quran agar tidak terjadi fitnah ini dilakukan di zaman Utsman bin Affan. Ketika itu, Al-Quran ditulis dengan berbagai macam dialek dan gaya bahasa sesuai suku dan kabilah masing-masing, dan keadaan ini hampir menimbulkan perpecahan. Maka Utsman bin Affan segera memerintahkan agar Al-Quran ditulis dengan versi sesuai dengan dialek dan gaya bahasa Quraisy sebagaimana diturunkan kepada Nabi SAW. Beliau memerintahkan Al-Quran yang lain dibakar dan harus memakai serta mengandalkan Al-Quran standar versi Quraisy yang telah disepakati oleh para sahabat. Mus'ab bin Sa'ad mengatakan, aku menjumpai manusia atau para sahabat telah sepakat ketika Utsman membakar mushaf-mushaf yang tidak sesuai standar Quraisy. Hal ini membuat mereka takjub dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Kitabul Masahih halaman 41. Petunjuk sisa Al-Quran yang tidak layak ini agar dikuburkan adalah salah satu pendapat dari mazhab Hanabilah. Al-Bahat Al-Bahuti dari mazhab Hanabilah berkata, apabila mushaf Al-Quran telah lusuh atau rusak, maka hendaknya dikubur. Ahmad menyebutkan bahwa Abul Jauza mempunyai mushaf Al-Quran yang telah lusuh dan beliau menggali tanah di masjid kemudian menguburkannya. Hendaknya ketika menguburkan atau membakar dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan kelayakan dan sikap yang menghormati Al-Quran dan lafaz Jalallah Allah. Membakar dan menguburkan dengan tujuan ini berbeda dengan orang yang menghinakan Al-Quran. Kita dapati ada oknum yang membenci Islam atau orang munafik yang membakar Al-Quran karena benci dan tidak suka. Mereka membakar dengan sikap dan gaya yang menghinakan, serta dilakukan di tempat yang tidak sesuai dengan kemuliaan Al-Quran. Demikian pembahasan mengenai hukum membakar yang ada tulisan lafaz Allah dan Al-Quran. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.